Saat ini aku akan kembali bercerita tentang sebuah kisah yang menggemparkan. Walaupun aku juga tidak tahu kebenaran daripada kisah ini. Ada seorang bocah penakut yang sangat-sangat penakut. Siang hari pun dia akan takut untuk berjalan sendirian. Hal ini membuat teman-temannya kesal dan juga ingin menggoda anak tersebut. Pada satu malam Jumat, suasana sangat hening, dan saat inilah anak-anak ini ingin menjebak bocah yang penakut tersebut. Dulu anak-anak kecil suka dan senang untuk menginap di musola ataupun di masjid, dan itu sangat menyenangkan. Begitu pula pada saat itu di malam Jumat, bocah penakut ini pun diajak rame-rame untuk tidur di masjid. Sebenarnya anak ini enggan, akan tetapi oleh orang tuanya didorong untuk ikut agar jadi pemberani. Singkat cerita, berkumpullah mereka di masjid setelah Isya, selepas Isya. Mereka bercerita, mereka saling menghibur, mereka saling bercanda. Semakin beranjak malam, sekitar pukul 9, anak-anak ceritanya sudah mulai cerita-cerita yang seram-seram, cerita tentang hantu. Bocah penakut ini sudah mulai mengeret dia mulai masuk di teman-temannya sambil menutup telinganya. Dia gak mau dengar cerita itu. Seiring waktu pula anak ini tertidur, bocah penakut ini, karena takutnya dia akhirnya tertidur. Melihat ini, anak-anak yang lain tersenyum simpul. Rupanya rencana mereka akan berhasil. Satu persatu mereka meninggalkan masjid, pulang ke rumah. Pada tengah malam, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan tiba-tiba petir menyambar gelegar. Anak-anak ini pun kaget. Dia terbangun. Dia meraba teman-temannya, dan alangkah kagetnya dia saat dia sudah membuka matanya lebar-lebar, ternyata sudah tak ada semuanya. Dia takut sekali. Karena ketakutan yang luar biasa ini, dia seperti berhalusinasi. Dia melihat keluar masjid, dan di sana ada sebatang pohon yang tiba-tiba mirip sekali dengan hantu, mirip sekali dengan pocong. Dia semakin takut, apalagi suasana hujan lebat, tambah lebat dan tambah lebat. Dia semakin menggigil ketakutan, seakan-akan pohon-pohon sekitar seperti pocong. Dan saat dia menengok ke belakang, dan dia terkaget karena dia merasa di belakangnya juga ada pocong, padahal itu adalah ketonan masjid. Dia menatap itu dengan ketakutan. Dia memberanikan diri, dia ambil ke dalam masjid dan dia pukul pocong. Dia kaget.
dia tidak peduli, dia pukul terus, dong 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 dong. Tiba-tiba dia berteriak, saya takutnya, banjir 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 banjir. Semakin keras dia mukul, teriak semakin keras. Orang-orang sekitar masjid mendengar itu juga kaget, warganya, ada banjir di mana ini? Siapa yang nabur kentongan dan bilang banjir? Mereka pada bangun, lalu sama-sama menuju masjid di bawah hujan deras, karena warga juga takut kalau benar-benar terjadi banjir. Banyak warga yang datang berpayungan berjas hujan ke masjid, namun sesampai di masjid mereka tidak menemukan banjir. Dia hanya menemukan seorang anak yang terus memukul kentongan dan bilang banjir. Lalu salah satu warga masuk masjid dan memegang anak tersebut. Hei, kamu ngapain? Mana banjir? Ada banjir gini, jangan bikin rusuh. Alhamdulillah, anak tersebut justru malah mengucapkan syukur pada Allah dan dia memeluk orang tersebut. Terima kasih Pak, jenengan datang. Terima kasih Bapak-bapak datang ke masjid. Silahkan marahi saya sepuasnya Pak, yang penting saya antarkan pulang. Saya takut. Dia menangis, saya takut. Setelah orang-orang tahu bahwa itu adalah anak penakut tersebut dan menangis, bapak-bapak ini tidak jadi marah. Mereka hanya tersenyum simpul dan berkata, walah lele, kenapa kamu ada di sini? Kenapa tidak di rumah? Saya takut, antar pulang Pak. Akhirnya anak penakut itu pun diantarkan pulang ke rumahnya. Dan begitulah, anak penakut pun punya akal untuk menolong dirinya sendiri.